antara yang hadir ini Jenal mereka Peno. belum bergabung. Mantan seorang Semoga ojek saudara saya diberikan online. hidayah. Masya Allah, sekarang udah jadi Amin. luxury, punya rumah 1 miliar. Dan kepada siapapun Anda yang hadir di ruangan ini, kepada saudara-saudara kandung yang belum bergabung, belum membukakan hati terhadap bisnis ini, semoga Allah mendapatkan hidayah buat mereka bergabung di bisnis yang sangat luar biasa ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya terlahir dari sosok kedua orang tua yang luar biasa, Bapak Ibu. Ayah saya seorang yang buat saya keren banget, Bapak Ibu. Kenapa keren? Bayangin, pekerjaannya cuma tukang air keliling, Bapak Ibu. Penghasilannya pas-pasan, tapi anaknya banyak. Anaknya 7, Bapak Ibu. Saya anak kedua. Tapi sayangnya beliau Ya Allah, menjadi inspirasi tukang sudah wafat sejak tahun 2002. Bapak Ibu jalankan. Saya yakin walaupun jasadnya tidak melihat anaknya ada di panggung ini, Bapak Ibu, saya yakin rohaninya melihat anaknya dan bangga dan mengatakan, saya bangga melahirkan dan memiliki anak seorang Jainal Peno. Semoga almarhum ayah saya Dalih bin Soleh husnul khotimah. Orang Bandung bilang peyem, tapi bukan peyembuan, peyem tape, Pak. Nggak puas dengan dagang tape, penghasilannya pas-pasan karena itu masih punya bos, Pak. Akhirnya saya punya niat pengen punya usaha sendiri. Emang niatnya saya pengen punya usaha sendiri, Pak. Akhirnya, Pak, dengan bermodalkan uang hasil punya dagang TTS itu, Pak, saya puter-puter, Pak. Saya beli gerobak dan gerobak itu saya gunakan untuk jual mie ayam, Pak. Dagang mie ayam kurang lebih keliling 5 tahun, Pak. Tapi saya merasa, Bapak Ibu, dagang mie ayam itu saya menjiwai banget, Bapak Ibu. Asli, Pak. Swear, janji. Saya demen masak, Pak. Paling demen, Pak, namanya gongseng, masak-masak paling demen, Pak. Biarpun lanang, Pak, tapi doyan masak. Betul nggak, Mak? Rasanya apa di dalam mangkoknya nih? Kan muka desa, Pak, tapi rasanya rasa kota. Lidahnya lidah kota. Punya selera tinggi, Pak. Akhirnya kalau saya minta resep, bermodalkan tenda sederhana, Pak. Saat itu saya dagang di jalur pipa gas yang notabene tidak ada pemiliknya, cuma hitam, demek, dekil. Masya Allah, dari Sekarang alhamdulillah akibat produk yang baru 4 hari saya pakai produk Fresh Green, muka saya jadi glowing. ikon nasional. Fresh Green ya. Karena beli Allah berawal Saya nikmati proses, Pak. seorang Pokoknya karakter saya itu setiap melakukan profesi apapun saya nikmati, Pak. Saya ojek online berproses Tapi, Bapak alhamdulillah Ibu sekarang sekalian, omsetnya bisa ratusan juta. kurang lebih 1,5 tahun saya di ojek online, Bapak Ibu sekalian. Sukses story. Hasilnya yang paling banter dapat cepe, Berubah hidup. 2 cepe. Sesekali sih dapat 300, tapi pantat sama jok nempel, Pak, saat itu. Kalau orang Betawi bilang meledes. Alhamdulillah, tapi itu tidak mengurangi semangat saya, Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika karena penghasilan pas-pasan, Bapak Ibu, saya lupa beban banyak yang ditanggung, Bapak Ibu sekalian. Saya harus bayar tanggungan anak-anak, bayar sisa hutang, dan satu ketika, Bapak Ibu sekalian, karena saya bayar motor tidak lancar, akhirnya saya pernah mengalami kenyataan pahit, Bapak Ibu. Setelah usaha saya bangkrut, Bapak Ibu, ojek online yang baru 1,5 tahun saya lakukan, Bu, itu pun sepertinya Allah nggak ridho kali ya saya jadi ojek online ya, Pak. Kenapa, Bapak Ibu? Motor saya saat itu mogok. Pada saat saya mogok, Bapak Ibu sekalian, saya dicegat oleh 3 orang yang saya orang kenal, Pak. Badannya serem-serem. Lalu dia stop, langsung dia matiin stop kontak saya yang direbut kuncinya. Pak, mohon maaf, catatan kami motor Bapak 3 bulan nunggak. Mohon maaf, saya ambil unit, Bapak Ibu. Akhirnya saya pasrah, Bapak Ibu. Saya pasrah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi.
terhadap saya. Pelanggan mie ayam saya juga Pak. Ternyata usaha mie ayam itu menjadi wasilah saya juga Pak, mendapatkan petunjuk dari bisnis ini Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya dapat pinjaman dan saya langsung bergabung menjalankan bisnis ini. Saya bilang setelah bergabung, Pak Hasan, apa yang harus saya lakukan setelah saya bergabung? Beliau menyampaikan, Pak Jenal cukup bekerja sebagai dakwah saja, menyampaikan saja, sedekah informasi saja. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Prospek siapa saja. Bapak Ibu, saya semangat sekali. Besoknya saya langsung prospek Pak. Saya prospek Pak. Namanya si Togar Pak. Padahal namanya Mahmud. Biasa dipanggil si Togar karena biasa demen bergaul sama orang Batak dia. Si Togar saya prospek. Dia bilang, "Bang, nanti gabung 2 hari 3 hari lagi." Akhirnya Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu adik saya gabung, saya prospek teman-teman saya yang lain. Bapak Ibu, akhirnya saya prospek teman-teman saya yang lain. Saya harus bergerak. Saya harus buktikan kepada dia apa yang dikatakan salah. Jenal yang benar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang dia masih ngojek Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu. Bapak kepada leader, apalagi kepada mentor, bukan. Saya ngaku Pak, saya banyak dosa, saya masih banyak salah, dan saya tahu Pak, semuanya karena pertolongan Allah. Sehebat apapun tenaga kita untuk berjuang di usaha ini, kalau sampai detik ini saya masih prospek, saya masih melakukan pembinaan, saya melakukan identifikasi. SKT jangan pernah tinggalkan saudaraku. Kalau Anda ingin mendapatkan pertolongan, ikutlah SLC Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak sekalian, perjuangan saya tidak sia-sia. Setelah 5 tahun saya berjuang mengalami penolakan, penghinaan, diledek-ledek teman seprofesi. Alhamdulillah berbuah manis. Alhamdulillah 5 tahun ini saya sudah bebas lunas hutang Bapak Ibu sekalian semua. Saya tidak punya hutang lagi di bank, alhamdulillah. Dan dari usaha ini Bapak Ibu sekalian bareng Pak, 2 motor Pak. Itu repotnya Pak kalau lagi hujan Pak. Yang satu berhenti di mana, yang satu berhenti di mana. Tapi saat ini Bapak sekalian, kalau kami mau ke manapun, saya bilang kepada istri, kepada anak-anak, "Nah, kita hari ini mau kemana?" Lalu Bapak Ibu saya bingung, mau pakai apa Pak untuk kemana-kemana. Sekarang mau pakai mobil yang mana untuk kemana-mana. Dulu Pak, lagi Peak Ambassador yang kedua, saya gunakan untuk memberangkatkan keluarga saya 9 orang ke Tanah Suci Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya melihat raut bahagia dan sedih bercampur Bapak Ibu pada saat mereka di Tanah Suci tawaf bareng bersama keluarga saya Bapak Ibu sekalian. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Dulu waktu saya susah Pak, kalau jalan-jalan paling banter ke Ragunan Pak. Itu pun naik angkot. Sekarang Pak, kalau jalan-jalan kita mainannya luar negeri Pak. Dulu kita kalau jalan-jalan ke Gunung Kapur Pak, paling banter di daerah Cisayang, Gunung Sindur. Yang isinya kapur Pak, belerang doang. Dan kemarin Pak, di bulan Januari 2024 kami bisa jalan-jalan ke negeri yang katanya orang sejuk Pak, yang ada gunungnya, ada saljunya gitu loh Pak, yaitu Turki Pak, bersama rombongan PTPS luar biasa. Tukang ojek jalan-jalannya ke Turki Pak. Alhamdulillah, insya Allah tanggal 9 Desember besok kami akan jalan-jalan lagi ke Cina, menyusul rombongan yang ketiga dari PTPS Bapak Ibu. Bapak Ibu, Alhamdulillah, apa yang saya raih ini bukan karena saya yang hebat. Dan terima kasih kepada ibu saya. حملي جبال ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول